Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran dan LKPD edisi revisi saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi PAI yang akan saya sampaikan adalah materi kelas 4 pada semester genap, yaitu pada pembelajaran 9. Dan materi pokoknya adalah melaksanakan. Dan submateri dari materi ini adalah tentang keutamaan sholat, diambil dari KD 315, yaitu memahami makna sholat. Nah, sebelum kita lanjutkan materi kali ini, mari kita bersama berdoa. Doa sebelum belajar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, marilah kita lanjutkan materi yang akan saya sampaikan, yaitu pada pembelajaran 9 ini, yaitu tentang sholat. Dan ada pula tujuan dari pembelajaran ini, yaitu memahami keutamaan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, demikian gambar daripada pelaksanaan sholat yang akan dilaksanakan oleh siswa-siswi kita nantinya, yaitu pada materi pelajaran 9, mari melaksanakan sholat sesuai. Nah, setelah kita amati gambar berikut, akan saya sampaikan keutamaan sholat. Keutamaan sholat yaitu, apakah itu keutamaan sholat? Sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Orang yang sholat dengan ikhlas akan mendapatkan keutamaan. Lalu, jika kita melaksanakan sholat, apa saja keutamaannya? Di antara keutamaan sholat itu, yang pertama, sholat termasuk rukun Islam. Yang kedua, setelah syahadatain, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya, Islam dibangun atas 5 perkara: persaksian bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji dan puasa di bulan Ramadan. Nah, ini sesuai dengan hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Keutamaan sholat yang kedua yaitu sholat diwajibkan atas muslim dan muslimah yang perintahnya disampaikan oleh Allah secara langsung. Bagaimana perintah dari Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yang artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk, sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 40. Keutamaan sholat yang ketiga adalah sholat dapat menghapuskan kesalahan dan menghilangkan keburukan. Kita akan terhindar dari keburukan serta menghapus segala dosa-dosa kita, sesuai dengan hadis yang berbunyi yang artinya, sholat 5 waktu, sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya adalah penggugur dosa. Di antara keduanya, selama dosa-dosa besar akan ditinggalkan. Ini adalah hadis riwayat Muslim. Dan keutamaan daripada sholat yang keempat yaitu, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat nanti. Keutamaan sholat yang kelima adalah sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah, sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi, ayyul amal yahabbu ilallah azza wa jalla qala sholatu ala waqtiha qultu summa ay qala summa birrul walidain, yang berbunyi, amal apa yang paling dicintai Allah? Jawab Nabi, sholat pada waktunya. Kemudian apa lagi? Jawab beliau, berbuat baiklah kepada kedua.
Nah, keutamaan sholat yang keenam yaitu sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita jika melaksanakan sholat dengan baik, maka kita akan terhindar dari segala perbuatan yang tidak diinginkan, termasuk perbuatan-perbuatan jelek maupun bahkan kita akan terhindar dari segala hal yang buruk yang akan menimpa kita. Insya Allah kita akan terhindar darinya. Keutamaan sholat yang ketujuh yaitu orang yang khusyuk sholatnya maka akan mewarisi surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang 9, serta orang-orang yang melihat sholatnya maka itulah mereka yang akan mewarisi surga firdaus ini. Nah, kiranya demikian untuk materi tentang keutamaan sholat. Sudah kami sampaikan tentang keutamaan sholat, dan selanjutnya akan kami sampaikan materi latihan soal atau LKPD materi makna keutamaan sholat ini. Bagaimana sajakah soalnya? Adalah soal-soal yang harus kalian kerjakan, dan soal ini insya Allah mengandung soal yang cukup sulit karena mengandung yang pertama seperti soal yang pertama berbunyi, sholat wajib itu sehari semalam dilaksanakan sebanyak 5 kali. Jika dijumlahkan semua, ada berapa rakaat? Nah, ini soal yang kedua, sejak pagi hingga malam kita wajib melaksanakan sholat fardu. Dari 5 macam sholat fardu tersebut, sholat apa saja yang terdiri dari 4 rakaat? Soal yang ketiga, jika melaksanakan sholat wajib, kita harus menghafalkan setiap bacaan dalam setiap gerakannya. Bagaimana bunyinya? Dan selanjutnya adalah soal pilihan. Contohnya yang pertama ini saya kasih satu saja contohnya. Saat kita berdoa dianjurkan sambil menengadahkan kedua tangan. Namun dalam membuat sebuah amalan ibadah ada yang dalam setiap gerakannya, bacaannya, dan segala hal yang terkait dengannya adalah juga sebuah doa. Ibadah tersebut adalah ibadah apa? Nah, di sini ada pilihannya. Ada ibadah wudhu, ibadah haji, ibadah sholat, dan ibadah sedekah. Nah, kira-kira yang mana? Nah, dan yang ketiga ini soal yang harus dipasangkan oleh anak-anak. Di sini ada sebuah gambar. Gambar tersebut ada berbagai macam gerakan sholat. Nantinya dari gerakan sholat itu pasangkan. Nah, di bawahnya ada tertera beberapa kalimat yang sesuai dengan gambar tersebut. Contohnya, seumpama dari tulisan yang pertama, berdiri tegak menghadap kiblat. Nah, kira-kira kalau berdiri tegak menghadap kiblat itu gambar yang mana? Nah, bisa dipasangkan. Seumpama dipasangkannya langsung menggunakan jika A dengan A, B dengan B, dan sebagainya. Nah, begitulah contoh soal LKPD yang sudah kami buat.